Menko Polhukam Mahfud MD resmi mengundurkan diri. Menurut saya ini keputusan yang sangat terlambat. Kenapa tidak dari awal ketika nama Pak Mahfud disebut sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo? Kenapa tidak saat itu Bapak langsung memutuskan untuk mengundurkan diri? Halo, jumpa lagi di channel kebanggaan kita TV Demokrasi. Salam sehat untuk kita semua. Mantap. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, video kita kali ini akan membahas tentang mundurnya Mahfud MD dari Menko Polhukam. Dan referensi berita kita adalah dari kompas.com yang ditulis hari ini, Kamis 1 Februari 2024. Oke. Judul beritanya adalah Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari Menko Polhukam. Wah, luar biasa. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, jadi memang proses pengunduran diri Mahfud ini tidak kaget-kagetan ya, tetapi memang sudah menjadi bahan perbincangan beberapa waktu lalu ya, bahkan setelah debat cawapres kedua, isu mundurnya Mahfud MD itu semakin dikencangkan ya, makin digaungkan, dan akhirnya hari ini Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Sahabat TV Demokrasi sekalian, kalau saya baca dalam berita yang lain ya, selain kompas.com, tadi saya sempat membaca di CNN Indonesia, itu ada beberapa pengamat yang mempunyai pandangan atau pendapat yang berbeda terkait dengan mundurnya Mahfud MD ini ya. Ada yang mengatakan bahwa mundurnya Mahfud MD ini adalah sebuah langkah yang baik ya, sebagai contoh ya, teladan bagi pemimpin-pemimpin atau calon pemimpin yang lain ya. Dan ini adalah Mahfud akan lebih leluasa ya di sisa-sisa kampanye ini, sisa-sisa waktu menuju hari pencoblosan atau menuju hari pemilihan umum. Mahfud mungkin lebih leluasa menggunakan waktu untuk menyampaikan ide gagasannya, bahkan bisa dia mengkritik pemerintah dan sebagainya tanpa harus canggung gitu ya, kira-kira. Kemudian dari TPN sendiri pun mengatakan bahwa ini adalah langkah yang baik dan memang harus diambil oleh Mahfud MD demi meningkatkan elektabilitas ya. Kemudian pendapat pengamat politik yang lain adalah justru berseberangan, justru kontra narasi dengan pendapat yang lain. Jadi menurut pengamat politik yang lain bahwa ini adalah sebuah keputusan yang biasa-biasa saja, atau mungkin ini adalah momentum yang tidak begitu baik buat Mahfud MD ya, kira-kira begitu ya. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, memang komentar publik atau netizen ya terhadap berita pengunduran diri Mahfud MD ini saya kira beragam, dan itu sah-sah saja dalam sebuah proses demokrasi. Tetapi menurut saya bahwa keputusan Mahfud MD mengundurkan diri ini hari ini keputusan resmi ya, Mahfud mengundurkan diri, menurut saya adalah keputusan yang sangat terlambat, Seharusnya Mahfud MD ini mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menko Polhukam ketika namanya disebut sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Harusnya saat itu Mahfud MD langsung menghadap Presiden Jokowi dan secara tegas menyatakan bahwa dia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam dan dia akan lebih fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Kalau langkah ini yang diambil oleh Mahfud MD, saya kira dahsyat ya, saya kira dampaknya itu luar biasa. Publik akan melihat bahwa keputusan Mahfud MD mengundurkan diri itu adalah sebuah contoh, sebuah teladan yang harus diikuti oleh pemimpin atau calon-calon pemimpin yang lain.
Tetapi kalau momen atau keputusan Mahfud MD mengundurkan diri di saat-saat sekarang mendekati beberapa hari lagi hari pencoblosan, saya kira publik justru bukan melihat bahwa itu adalah sebuah contoh yang baik sebagai sebuah teladan, tetapi justru yang dilihat itu adalah ini adalah bagian dari frustasi yang dialami oleh kubu 03, ya. Kita tahu bahwa mereka ini awalnya narasinya adalah keberlanjutan, ya. Kemudian tiba-tiba mereka menyerang Presiden Jokowi. Lalu setelah itu kembali lagi keberlanjutan. Narasi mereka ini kan berubah dan berubah. Tetapi dampaknya adalah elektabilitas mereka terus merosot. Ya, jadi saya kira ini adalah bagian dari akumulasi frustasi yang luar biasa, sehingga Mahfud MD harus menyatakan diri untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menko Polhukam. Ya, itu cara publik melihat yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah ini publik tidak melihat sebagai sebuah contoh yang baik, tapi publik melihat bahwa Mahfud MD mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menko Polhukam karena kecewa, karena sakit hati, mungkin peristiwa yang dialami saat debat cawapres yang kedua. Jadi bisa saja publik melihat seperti itu. Jadi misalnya tujuan dari kubu 03 adalah Mahfud MD mengundurkan diri supaya ada dampak elektoral ya, ada dampak positif lah, ada peningkatan elektabilitas karena publik menilai bahwa kemunduran Mahfud MD ini adalah sebuah contoh teladan yang harus diikuti oleh calon-calon pemimpin yang lain. Saya kira publik tidak melihat seperti itu karena memang momennya tidak tepat. Tetapi kalau misalnya Mahfud MD melakukan itu di awal ketika namanya disebut sebagai cawapres, saya kira itu yang dilihat oleh publik. Publik akan mengacungkan jempol dan saya kira itu dahsyat, itu pengaruhnya, dampaknya itu luar biasa terhadap kubu 03. Tapi sayang, ini momen yang harusnya didapatkan oleh Mahfud itu akhirnya hilang begitu saja ya, karena memang kekeliruan dari awal strategi dari kubu 03 ini ya. Oke. Kalau misalnya pengunduran diri Mahfud MD ini adalah sebuah cara untuk meningkatkan elektabilitas, juga saya kira tidak begitu tidak begitu menguntungkan ya. Karena kalau kita baca konstelasi saat ini kan memang pemilih kita ini kan sudah terpetakan ya, sudah terpetakan. Kubu 01 itu adalah mereka-mereka yang memang benar-benar kritis ya, benar-benar sangat kritis dengan kebijakan pemerintah saat ini dan mereka menginginkan perubahan. Itu mereka berkumpul di 01. Sementara di 02 ini adalah pemilih-pemilih yang sesungguhnya adalah pemilih Jokowi. Mereka ingin keberlanjutan. Harusnya 03 dan 02 ini memperebutkan kolam yang sama. Ya, tetapi karena mungkin ada strategi yang salah, maka ya semua pemilih atau pendukung Jokowi itu kan lebih banyak cenderung lari ke kubu 02 ya, kubu 02 karena memang yang mereka inginkan adalah keberlanjutan ya. Jadi kalau misalnya proses mundurnya Mahfud ini untuk merebut kembali suara-suaranya atau meningkatkan elektabilitasnya, maka yang dia perebutkan itu adalah pemilih yang ada di kubu 02 sebenarnya. Lalu bagaimana strateginya? Ya, dia akan mengundurkan diri, lalu dia tadi di pernyataan itu mereka mengatakan bahwa Mahfud akan lebih bebas, lebih leluasa untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan ide pikirannya, bahkan bisa mengkritik pemerintahan Jokowi. Bagaimana bisa dia mengkritik pemerintah Jokowi lalu sembari ada niat untuk menarik kembali dukungannya, menarik kembali suara dari pemilih Jokowi? Saya kira sangat sulit. Justru yang terjadi adalah pemilih Jokowi yang sekarang masih bertengger di Ganjar kemungkinan besar bisa pindah ke 02 kalau langkah itu ditempuh oleh Mahfud MD. Jadi saya kira strategi untuk menyerang Jokowi di sisa-sisa waktu beberapa hari menuju hari pencoblosan itu adalah strategi keliru yang bisa berakibat fatal bagi elektabilitas kubu
03. Salam demokrasi, mantap.